فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Tawdihul Ahkam jilid 1. Kita masuk ke muka surat 49 ya. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ulama Qasim. Beliau Imam Ibnu Utsaimin dan gurunya yaitu Imam As-Sa'di, semuanya ulama Qasim ya, Masya Allah. Uyainah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fahadhil qawaid. Kaidah-kaidah ini, ketentuan-ketentuan ini, wa syarhuha dan penjelasannya, qad istaqainaha, kami telah mengambilnya. Asal dari istaqa adalah mengambil air. Nah, karena ilmu diibaratkan air sebagaimana di dalam sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis Abi Musa Al-Asy'ari muttafaqun alaih terkait dengan ilmu bagaikan hujan. Baik. Dan juga dalam Quran, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah mengumpamakan hati manusia adalah bagaikan lembah, sementara air hujan dan air-air yang ditampung itu adalah ilmu. Ilmu diumpamakan sebagai air hujan. Nah, di sini menggunakan istaqaina, yaitu kami mengambil ilmu tadi min iddati masadir, dari sejumlah sumber pustaka. Gitu kah panggilannya, sumber pustaka kah? Daftar pustaka, sumber rujukan. Min kutubil qawaid, dari kitab-kitab kaidah. Illa, hanya saja, annana ajroina fi kulli matolakna alaihi, kami memperjalankan, kami melakukan di setiap perkara yang kami lihat, minal masadir, dari beberapa daftar pustaka itu, sumber pustaka itu, ba'dot tasarrufat, yaitu kami memperbaikinya. Mungkin ada yang dirubah-rubah lafadznya, disesuaikan agar layak untuk dibaca dengan mudah oleh para murid macam kita. Minal ikhtisari wa ta'dil, berupa peringkasan dan ta'dil, perbaikan, wa taudih, serta penjelasan. Litakuna mulaimah, agar sesuai, mulaimah, sesuai. Liman yuridul faidatal qaribah, untuk orang yang menginginkan faidah yang dekat. Ya, yang bahasanya sudah disederhanakan. Wasamratad daniyah, dan buah yang dekat pula. Ya, tidak perlu memanjat jauh-jauh istilahnya. Sekarang ta'rifun wa tarikh, definisi dan sejarah. Al-qaidah lughatan hiya asasus syai', dasar dari segala sesuatu, kalbina, seperti bangunan, bagian asasnya dipanggil qaidah. Wa nahwih, dan yang semacam itu. Wastilahan, adapun secara istilah dalam fikih dan apa itu? Al-ahkam al-fiqhiyah, misalkan qawaid al-fiqhiyah, hiya hukmun aghlabi. Dia adalah hukum yang bersifat global. Ya, tidak membicarakan bahwasanya misalkan belalang itu haram, tidak membahas itu. Tetapi membahas yang sifatnya global, misalkan kullu ghairi mudzakkah, misalkan mayitah, segala hewan yang tidak disembelih secara syar'i dikatakan bangkai. Ini kaidah istilahnya. Tidak membahas masalah satu persatu hewannya. Ini dikatakan hukum aghlabi, hukum yang sifatnya global. Yantabiqu ala mu'dhami juz'iyatih, yang mana dia akan sesuai, yantabik, yaitu cocok, mencocoki atau tepat pada hampir semua individu-individu kaidahnya, yaitu sesuai dengan hampir keseluruhan dari anggota-anggotanya, bagian-bagiannya. Tidak mungkin tepat 100% karena ini hasil ijtihad manusia. Tetapi barang siapa memegang usul fikih dan memegang qawaid fiqhiyah, dia akan mampu memahami sekian banyak perkara-perkara fikih yang sifatnya tafsiliyah, seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Imam Sa'di punya kitab tebal bagus, bagaimana cara belajar fikih, bagaimana menguasai fikih dan seterusnya. Nah, di antaranya membahas itu. Kita tak mampu mempelajari semua dari awal sampai akhir karena umur kita pendek. Tetapi kita pegang asas-asasnya ini, qawaid-qawaidnya, sehingga membantu kita memahami berbagai peristiwa yang ada di hadapan kita dan sebagainya. Yang namanya faraid pasti ada sesuatu yang
Dia anggota dari kaidah, tapi ternyata diperkecualikan karena ada kaidah lain yang mengharuskan demikian. Seperti dalil-dalil. Baik. Fahiya usulun fiqhiyatun kulliyah. Maka yang namanya qawaid usuliyah ini adalah prinsip-prinsip fikih yang bersifat menyeluruh, kulliyah yaitu universal. Fi nususin mujizah, di dalam nas-nas yang ringkas. Iya, kaidahnya pendek-pendek, kalamnya pendek-pendek. Baik. Tatadammanu ahkaman tasyri'iyatan ammah. Dia mengandungi hukum-hukum pensyariatan yang bersifat umum. Wa tamtazu fi siyaghatiha, di dalam pola-polanya, siyagat pembentukan polanya nanti, tamtaz yaitu memiliki keistimewaan, ala umumiha secara umumnya adalah bil ijaz, yaitu dengan lafadz yang ringkas. Baik. Seperti misalkan apa? Yang terkenal itu ad-darurah tubihul mahdzurah, ringkas dan ada sajaknya. Misalkan apa? Wadh-darurah tuqaddar biqadariha, ringkas dia. Kalamnya pendek-pendek. Al-masyaqqah tajlibu taysir, ayo masuk dalam pola-pola yang semacam itu, betul. Baik. Wahia, dan memang mudah untuk dihafalkan, tinggal dilatih untuk dipraktekkan dengan memahami perkecualian-perkecualian. Wahia ahkamun aghlabiyatun ghairu muttaridah. Dia adalah hukum-hukum yang bersifat aghlabiyah, yaitu biasanya begini. Biasanya begini. Ghairu muttaridah, dia tidak bersifat baku, yaitu tidak bersifat mengikat seluruh individu. Tapi secara umum kalau kita menguasai ini, kita akan mendapatkan itu. Seperti apa? Misalkan al-wasail laha hukmul maqasid. Tujuan jalan-jalan, sarana-sarana itu hukumnya seperti hukum tujuannya. Ini biasanya begitu. Tetapi akan ada pengecualian, akan ada syarat-syaratnya. Yaitu kalau tujuannya wajib, maka jalan-jalan yang sampai ke situ juga wajib. Ini biasanya begitu. Tapi tentunya ini nanti akan diikat. Tetap jalan-jalan itu harus jalan yang halal, bukan karena apa itu berhaji wajib, cari duit wajib. Cari duit wajib berarti apa? Mencuri wajib. Oh, bukan begitu. Jadi hukum-hukum ini sangat membantu, tetapi tetap ada pengecualian, ada syarat-syaratnya. Dia tidak mengikat secara total. Li'annaha tusawwirul fikratal fiqhiyatal mabda'iyah, karena dia akan tusawwir, akan memberikan gambaran pada kita. Tusawwir fikrah yaitu pemikiran yang bersifat fiqhiyah, al mabda'iyah yaitu yang polanya adalah sebagai pembuka, mabda'iyah yaitu sebagai muqaddimahnya. Tanpa muqaddimah kita akan bingung, kita seakan-akan tahu-tahu langsung begitu mata terbuka, sudah di tengah-tengah lautan, bingung. Harus ada mabda, kita harus sampai ke pantainya dulu, pegang-pegang airnya dulu, jangan langsung masuk ke dalam air, dan seterusnya. Ya ini sangat membantu untuk memperkenalkan, memberikan gambaran secara umum, ini jenis pantainya begini, bolehlah kita masuk, oh ini jenis pantai yang di situ ada hewan berbahaya, oh berarti harus pakai cara lain. Nah, kita diberi tasawur, diberi gambaran dulu, yang sifatnya mabda'iyah, gambaran permulaan, agar tidak terkejut langsung masuk ke lautan fikih yang membingungkan. Allati tu'abbiru anil minhajil qiyasil am, yang mana gambaran-gambaran ini tu'abbir akan mengungkapkan tentang minhaj, yaitu metode al-qiyasi, metode yang sifatnya qiyas, yaitu menimbang. Karena kaidahnya begini, maka perkara ini akan dibawa ke situ, perkara ini juga akan dibawa ke situ. Oh, perkara ini juga akan dibawa ke situ. Ini polanya qiyasi, diukur dengan peraturan tadi, al-am yang bersifat umum. Wal qiyas kasiran ma yankharim. Tetapi jangan lupa, qiyas seringkali manyama ibhamiyah, seringkali yankharim, dia rusak, yaitu tidak sah fi ba'dil masail, di beberapa permasalahan. Qiyas sangat membantu ketika tidak ada nas, tapi idza ja'an nas batulal qiyas. Nah, ini juga kaidah usuliyah. Kalau sudah ada nas maka qiyas batal. Idza ja'al wahyu batular ra'yu. Kalau wahyu sudah ada, maka ra'yu batal. Idza ja'al huda batulal hawa. Kalau huda petunjuk sudah ada, tak boleh ikut hawa nafsu. Ini kaidah yang penting. Tidak sembarang-barang. Fi ba'dil masail ila hululis istihsaniyah. Sampai kepada masuk kepada istihsan, yaitu memandang sesuatu itu baik tanpa dalil. Ini istilahnya adalah istihsan. Memandang sesuatu itu baik tanpa dalil.
Kalau ada dalil pasti baik tentunya. Sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil pasti baik. Sesuatu yang ada dalilnya pasti baik istilahnya. Tapi istihsan yaitu menilai, wazan istif'al yaitu memaksa gambaran itu baik atau menganggap itu baik tanpa ada pendalilan. Nah, memang kias seringkali akan sampai ke situ, menganggap ini baik karena sekedar dikiaskan. Padahal kali ini ternyata tidak sesuai di beberapa permasalahan. Walidah, maka dari itu fa innaha la takhlu minal istitsnaat. Dia tidak kosong, yang namanya kaidah tidak kosong dari pengecualian-pengecualian. Ya, ini berlaku kecuali pada yang ini berlaku pada kecuali yang itu dan sebagainya. Hatta dalil Quran wa sunnah ada aja perkecualian. Fi furu'il ahkam, dalam hukum yang sifatnya parsial, percabangan. Ketika dimasukkan ke dalam praktik-praktiknya, tatbik, penerapannya, akan ada perkecualian, kecuali ini. Asal dari fara adalah apa? Yarisul asal, anak mewarisi ayah, dalilnya umum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tetapi ternyata ada dalil yang lain yang memperkecualikan la yatawarasu ahlul millata ini syatta. Yang agamanya berlainan tidak saling mewarisi ya. Terkadang dalam prakteknya ternyata diperkecualikan macam itu. At-tatbiqiyah ya, ketika diterapkan. Jadi kita kuasai undang-undangnya dan hukum serta senjatanya, tapi untuk prakteknya kita perlu melihat beberapa parameter yang lain, beberapa korinah-korinah yang lain. Yaral fuqaha, karena para fuqaha memandang annatil kalau furu al mustasnah, cabang-cabang yang diperkecualikan tadi, kasus-kasus yang diperkecualikan, minal qaidah, yang diperkecualikan dari kaidah yang kita pegang, misalkan hiya al yaqubit takhrij, dia lebih layak untuk dikeluarkan ala qaidatin ukhra, berdasarkan kaidah yang lain. Ya, berdasarkan kaidah ini betul. Tapi dalam perkara tertentu ternyata dia lebih sesuai dengan kaidah yang itu. Misalkan seperti yang masalah tadi itu, yaitu apa? Haji wajib, bahkan dia rukun Islam. Sementara mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidahnya. Perkara yang mana kewajiban tidak sempurna kecuali dengan dia, berarti dia ini juga wajib. Ini umum, mencakupi apa? Mencari juga dengan cara halal, juga cara yang haram, namanya umum semuanya. Tetapi dia akan diperkecualikan dengan dalil yang lain, yaitu ad-darar tuzal, bahaya dan kerugian harus dihilangkan. Ini juga kaidah. Jangan sampai dengan alasan kita mencari duit demi melaksanakan haji, lalu kita dengan cara yang haram-haram membahayakan orang lain, merompak atau membahayakan diri sendiri, yaitu pakai main riba yang membahayakan diri atau dan seterusnya. Jadi satu kaidah boleh jadi akan diperkecualikan oleh kaidah yang lain. Suatu kasus, suatu peristiwa ternyata lebih sesuai untuk harus tunduk pada kaidah yang lain, bukan kaidah yang ini. Baik. Nah, masuk dalam kaidah itu juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, misalkan. Baik, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Baik. Kemudian walakin, akan tetapi kaunul qawaidi aghlabiyah, keadaan di mana kaidah-kaidah yang ada, prinsip-prinsip yang ada itu bersifat aghlabiyah, yaitu biasanya begini, bersifat dominan. La yang kusumin qimatihal ilmiyah, ini tidak akan kurang dari nilainya yang bersifat ilmiah. Tetap kita perlu kaidah yang bersifat mendasar seperti ini. Jangankan kaidah, bahkan dalil Quran wa sunnah. Dalil sunnah misalkan apa ya? Innamal a'malu bin niyat. Amalan hanyalah sesuai dengan niat. Tapi ternyata apa? Ada orang yang niatnya baik tapi tidak mendapatkan pahala, dia malah gugur, malah apa? Malah berdosa karena niat baik tetapi masuk kepada bid'ah dan sebagainya. Tapi tetap saja perkecualian yang ada tidak mengurangi nilai dari hadis innamal a'malu binniyat. Tetap dia adalah kaidah yang penting yang berlaku kepada 70 masalah fikih atau lebih, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i itu. Baik. Tetap dia sangat penting kaidah yang bersifat aghlabiyah ini untuk kita pegang. Fa inna fiha taswiran, karena di dalamnya, di dalam kaidah yang bersifat aghlabiyah, yang bersifat dominan, bersifat umum ini, universal ini, memiliki penggambaran barian. Penggambaran yang indah. Bari artinya indah atau bari artinya cemerlang, bagus.
lil muqarraratil fiqhiyatil ammah, untuk ketetapan fikih yang bersifat menyeluruh. Ya, sebelum misalkan kita mengajari mengajari murid hukum parsial, ini hukumnya ini hukumnya ini, kita perlu mengajari kaidah yang bersifat umum dulu, hukum-hukum dulu. Sebagaimana sebelum masuk ke hukum yang sifatnya sangat mendetail, kita perlu mengajarkan kepada mereka misalkan Arba'in Nawawiyah yang ada hadis innamal a'malu binniyat, agar mereka tahu kaidah dasarnya ini. Perkecualiannya sambil nanti penjelasan dan prakteknya sambil jalan. Baik. Mereka diajari senjata atau ilmu yang bersifat umum terlebih dahulu. Wa dhabtan li furu'il ahkamil amaliyah. Karena di dalamnya ada dhabt, yaitu ada pegangan. Asal dari dhabt sih pengaturan ya. Untuk mengatur, untuk memegang cabang-cabang hukum yang bersifat amaliyah, yaitu praktikal. Walaupun tidak semua boleh dipegang, tapi secara umum hampir semua boleh kita kuasai dengan sebab kaidah ini istilahnya. Walaupun ada 1-2 yang lepas, ini ma'ruf, tak ada yang mungkin dipegang 100% keseluruhan. Tapi secara umum kita mampu memegang dia dengan sebab apa? Kaidah ini misalkan. Tubayyinu fi kulli zumratin min hadhil furu'i. Apa ini? Sebentar. Ini wawunya wihdatan, gitu kan? Wihdatal manat, yang akan menjelaskan di setiap zumrah, yaitu rombongan dari cabang-cabang ini, wihdatal manat, yaitu salah satu dari tempat penggantungan. Pembahasan masalah manat seringnya akan dibahas di dalam masalah qiyas. Karena apa? Hukum itu digantungkan pada apa? Wujudul akal. Maka segala perkara atau segala benda yang menghilangkan akal, maka dia akan diharamkan karena merusak hukum. Demikian pula hukum itu digantungkan kepada yaitu apa? Kepada illah, alasan. Kalau alasan ada, hukum ada. Nah, ini akan dijelaskan melalui kaidah-kaidah yang kita pegang tadi. Kenapa dia haram? Karena tergantung pada kaidah ini misalkan dan sebagainya. Akan dijelaskan, digantungkan pada salah satu sisi dari gambaran kaidah tadi. Nah sekarang kali ini wawunya dohirnya wawu atof ya. Kalau tadi wawunya ikut dalam wihdah ya, wawunya isim dari wihdah. Kalau kali ini jelas dohirnya wawunya adalah wawu atof kan. Wa jihatalir tibat, sisi keterkaitan. Apa sisi keterkaitannya? Dijelaskan begini-begini. Ini semua beliau ingin menjelaskan pentingnya memahami qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.